Hai bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Para Morina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Bunda, pernah kepikiran nggak gimana nanti si kecil kita yang masuk ke generasi beta akan tumbuh besar di kondisi ekonomi yang serba gak pasti kayak sekarang? Kalau kita perhatikan si kecil yang lahir mulai tahun 2025 sampai nanti 2039 disebut sebagai generasi beta. Artinya anak-anak kita termasuk di generasi ini nih bun. Mereka lahir di era teknologi yang super cepat, tapi di saat yang sama juga menghadapi tantangan ekonomi yang gak mudah. Menurut UNICEF 2023, hampir 1 dari 3 anak yang hidup di negara dengan tingkat inflasi tinggi yang bikin biaya hidup semakin berat. Belum lagi data dari World Bank 2022 menunjukkan bahwa kebutuhan dasar termasuk pendidikan naik lebih cepat dibandingkan pendapatan keluarga rata-rata. Jadi wajar banget ya bunda kalau sekarang merasa khawatir nanti si kecil bisa tumbuh dengan baik atau tidak di tengah kondisi ekonomi sekarang. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang apa saja tantangan generasi beta, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan tumbuh kembang. Bunda, pernah dengar belum istilah generasi beta? Nah, generasi ini adalah sebutan untuk anak-anak yang lahir dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2039. Artinya, sekecil kita yang masih balita atau sudah mulai sekolah dasar sekarang termasuk dalam kelompok generasi beta. Istilah beta juga melambangkan era baru yang serba digital, penuh perubahan, dan penuh tantangan. Mereka akan menghadapi dunia dengan teknologi canggih, tapi juga kondisi sosial ekonomi yang lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Jadi bisa dibilang si kecil kita adalah pionir di masa depan yang berbeda banget dengan yang kita alami saat kecil dulu bunda. Yuk kita bahas beberapa ciri utama mereka. Yang pertama, digital sejak lahir. Gen Beta adalah generasi pertama yang benar-benar lahir di era digital. Dari kecil mereka sudah terbiasa melihat gadget, internet, bahkan AI. Menurut laporan UNICEF 2020, lebih dari 80% anak usia sekolah di dunia sudah punya akses ke internet. Artinya dunia digital sudah jadi bagian dari keseharian mereka. Yang kedua, pintar multitasking. Karena terbiasa dengan banyak stimulus dari gadget dan media, Gen Beta cenderung cepat beradaptasi dengan informasi baru, tetapi juga lebih mudah terdistraksi. Ketiga, lebih sadar lingkungan dan sosial. Mereka tumbuh di era perubahan iklim dan isu global lain, sehingga kesadaran tentang keberlanjutan lebih menonjol dibanding generasi sebelumnya. Jadi bunda, si kecil yang masuk gen beta ini bukan hanya anak zaman gadget, tapi mereka juga calon pemimpin masa depan yang hidup di dunia serba cepat dan penuh perubahan. Bunda, setelah tadi kita bahas ciri-ciri utama gen beta, tentu muncul pertanyaan, kalau mereka hidup di era digital dan serba canggih, apa saja sih tantangan yang akan mereka hadapi? Nah, ini penting banget ya untuk kita pahami sebagai orang tua, supaya kita bisa dampingi si kecil lebih siap menghadapi dunia yang terus berubah. Beberapa tantangan besar yang perlu kita perhatikan diantaranya, yang pertama, tekanan ekonomi yang makin tinggi. Biaya hidup di masa depan diprediksi akan terus naik mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Biaya pendidikan global meningkat sekitar 15% dalam 1 dekade terakhir. Dan tren ini akan berlanjut. Bayangkan nih bunda, anak-anak dari gen beta nanti mungkin harus menghadapi dunia kerja dengan persaingan yang lebih ketat, sementara biaya masuk kuliah dan kebutuhan dasar terus membengkak. Kalau sejak kecil tidak dibiasakan belajar manajemen keuangan sederhana, bisa jadi mereka kesulitan beradaptasi. Contoh sederhana ya bunda, bunda bisa mengenalkan si kecil menabung sejak dini atau membiasakan si kecil memahami konsep butuh versus ingin saat meminta mainan. Kedua, ketergantungan teknologi. Generasi beta adalah generasi yang paling dekat dengan teknologi sejak lahir. Tablet, smartphone, AI, dan bahkan robot bisa jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Namun ada sisi negatif yang harus diwaspadai nih bunda.
Anak yang terlalu sering screen time bisa mengalami gangguan tidur, obesitas, hingga menurunnya kemampuan fokus. Ketiga, pendidikan yang berubah cepat. Dunia kerja di masa depan akan sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang, Bunda. Menurut World Economic Forum tahun 2020, 65% anak yang kini duduk di sekolah dasar kelak akan bekerja di bidang yang bahkan belum ada di hari ini. Artinya, Gen Beta bukan hanya perlu pintar secara akademis, tapi juga punya soft skill seperti kreativitas, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan adaptasi. Yang keempat, kesehatan mental. Tantangan besar lainnya adalah kesehatan mental. WHO 2021 mencatat 1 dari 7 anak usia 10-19 tahun mengalami gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres berlebihan. Melihat berbagai tantangan yang dihadapi Gen Beta, kita sebagai orang tua tentu punya peran yang sangat besar dalam mendampingi mereka tumbuh. Dunia yang akan mereka jalani akan jauh berbeda dengan masa kita kecil dulu, karena lebih cepat, lebih digital, dan lebih penuh tekanan. Namun di balik tantangan itu, selalu ada peluang besar untuk menjadikan si kecil lebih tangguh, cerdas, dan siap menghadapi masa depan. Nah, Bunda, setelah kita memahami siapa itu Gen Beta dengan berbagai tantangan yang mereka hadapi, sekarang mari kita bahas strategi praktis yang bisa Bunda lakukan untuk mendampingi si kecil agar tumbuh kuat dan siap menghadapi dunia. Yang pertama, jaga kesehatan fisik sejak dini. Pola makan seimbang, tidur cukup, dan aktivitas fisik rutin adalah pondasi utama. Misalnya, Bunda bisa membiasakan si kecil sarapan sehat setiap pagi, bukan hanya dengan roti manis atau snack instan, tapi dengan buah, telur rebus, atau bubur bergizi. Untuk aktivitas fisik, cukup ajak si kecil bersepeda keliling kompleks atau main ke taman sore hari, sehingga mereka terbiasa bergerak aktif, bukan hanya duduk menatap layar. Kedua, bangun ketahanan mental dan emosional. Bunda bisa melatih anak untuk mengelola emosi sejak dini, misalnya dengan mengenalkan cara mengekspresikan perasaan melalui cerita atau gambar. Menurut WHO, kesehatan mental anak akan sangat berpengaruh pada kesiapan mereka menghadapi perubahan di masa depan. Saat si kecil merasa kesal karena mainannya rusak atau kalah dalam permainan, ajarkan mereka menyebutkan perasaannya. Adik lagi marah ya? Dengan begitu, mereka belajar mengenali emosi. Ketiga, tanamkan literasi digital positif. Karena mereka lahir di dunia digital, bukan berarti semua informasi di internet baik untuk mereka. Peran Bunda sangat penting untuk mendampingi, mengenalkan konten positif, dan mengajarkan cara bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak mudah terpengaruhi hal negatif. Contohnya, ketika si kecil ingin menonton YouTube, Bunda bisa dampingi dan pilihkan channel edukatif tentang hewan atau eksperimen sains sederhana. Lalu setelah menonton, ajak ngobrol, tadi adik lihat apa? Seru nggak? Dengan begitu, si kecil belajar berpikir kritis dan tidak sekedar pasif menonton. Keempat, stimulasi kecerdasan dan rasa ingin tahu. Anak-anak Gen Beta punya akses luas ke informasi, maka arahkan rasa ingin tahu mereka ke hal-hal yang membangun. Ajak mereka bereksperimen, membaca buku interaktif, atau berdiskusi ringan. Kalau si kecil bertanya hal-hal sederhana seperti kenapa hujan turun dari langit, jangan buru-buru jawab singkat, Bunda. Ajak mereka bereksperimen kecil, taruh es batu di gelas lalu lihat airnya menetes. Jelaskan kalau itu mirip awan yang jadi hujan. Hal ini akan menumbuhkan pola pikir kritis dan kreatif sejak dini. Pada akhirnya, generasi Beta bukan hanya soal tantangan, tapi juga peluang besar. Mereka tumbuh dengan akses informasi, teknologi, dan peluang besar yang jauh lebih luas dibanding generasi sebelumnya. Dengan pendampingan yang tepat dari orang tua, guru, dan lingkungan, Gen Beta bisa berkembang menjadi generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Oke Bunda, kita sudah sama-sama bahas tentang generasi Beta. Anak-anak yang saat ini sedang tumbuh besar di dunia yang penuh tantangan dan perubahan, mulai dari arus teknologi yang begitu cepat, tuntutan sosial yang semakin tinggi, sampai gaya hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dengan akses informasi tanpa batas,
kemampuan adaptasi tinggi, dan lingkungan yang semakin mendukung kreativitas, si kecil punya bekal yang kuat untuk menjadi pribadi yang tangguh dan cerdas. Tentu peran bunda sangat penting dalam mengarahkan dan mendampingi si kecil dalam tiap langkahnya. Oke bunda, terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini di channel Paramorina Official. Jangan lupa like, share video ini ke keluarga atau teman yang membutuhkan, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Kalau bunda ada pertanyaan, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk ikutin media sosial kita di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.